Halo teman-teman sekalian, selamat datang di kanal YouTube Tell Us. Masih dalam suasana lebaran, semoga kita benar-benar telah saling memaafkan satu sama lain. Dalam kesempatan kali ini, gue bakal coba membahas tentang salah satu aliran filsafat terkenal, yaitu Stoikisme. Stoikisme merupakan aliran filsafat yang didirikan oleh Zeno of Citium pada zaman Yunani kuno saat periode Helenistik. Periode Helenistik ditandai dengan kematian Alexander the Great dan mulai meluasnya kekuasaan kerajaan Romawi. Filosofi ini sudah populer sejak awal-awal pendiriannya sampai zaman sekarang. Popularitas aliran filsafat ini salah satunya dikarenakan oleh relevansinya terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Dan karena relevansinya, filosofi ini dapat dengan mudah dipahami dan digunakan di dalam kehidupan sehari-hari oleh banyak orang. Dengan bukti bahwa aliran filsafat ini masih populer sampai sekarang, maka dapat dinyatakan bahwa aliran filsafat ini tidak lekang oleh waktu. Selain itu, alasan mengapa aliran filsafat ini dianut oleh banyak orang adalah karena aliran filsafat ini cenderung untuk tidak berlawanan dengan banyak aliran filsafat lain maupun aliran agama lain. Aliran filsafat ini dibesarkan oleh 3 orang yang keren, dan yang unik adalah bahwa ketiga orang ini bergerak di bidang yang berbeda-beda sesuai dengan jalan hidup dan keahliannya masing-masing. Mereka adalah Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus. Marcus Aurelius adalah orang terkuat pada masanya karena menjabat sebagai seorang kaisar Romawi. Sedangkan Seneca adalah seorang pejabat politik di Roma dan dia pernah menjabat sebagai senator juga penasihat kaisar Roma. Dan untuk Epictetus, beliau merupakan seorang budak yang tersiksa sepanjang hidupnya sampai akhirnya dia diasingkan dan akhirnya mengajarkan aliran filsafat ini kepada masyarakat yang hidup di sekitarnya. Dengan adanya bukti bahwa ketiga orang ini dengan masing-masing perbedaan status di dalam hidupnya, namun menganut aliran filsafat yang sama, dapat dinyatakan bahwa aliran filsafat Stoikisme memang dapat dianut oleh orang-orang tanpa memandang status kehidupannya. Dapat dikatakan juga bahwa Stoikisme bisa dipelajari dan digunakan oleh berbagai macam status individu, entah itu individu yang kaya raya maupun individu yang miskin, serta bisa juga untuk individu yang berkuasa atau budak sekalipun. Di era sekarang sudah banyak orang yang berusaha membahas aliran filsafat ini. Salah satunya adalah Henry Manampiring melalui bukunya yang berjudul Filosofi Teras. Buku itu membahas tentang prinsip-prinsip filsafat Stoikisme yang dapat dengan mudah diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah bagaimana cara kita membedah suatu fenomena yang pada awalnya dapat menyebabkan kemunculan emosi yang tidak terkendali karena bersandar kepada opini pribadi atau subjektif dibanding opini objektif. Contohnya adalah ketika kita berada di dalam kemacetan di jalan raya. Jika kita bertumbuh kepada opini ataupun sugesti subjektif, maka kita akan marah dan tidak menyukai, bahkan mengutuk adanya kemacetan di jalan raya. Padahal faktanya, hanyalah berupa fenomena situasi kemacetan yang terjadi di jalan raya. Dengan adanya luapan emosi terhadap fenomena ini, berarti bahwa kita telah melakukan hal yang tidak berguna. Karena memang emosi yang kita keluarkan tidak akan secara ajaib merubah kemacetan jalan raya menjadi lancar. Filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk menghilangkan emosi-emosi yang tidak bermanfaat terhadap suatu fenomena serta berusaha untuk meninggikan upaya pemahaman terhadap suatu fenomena secara objektif dan efektif. Selain itu, ada 4 prinsip Stoikisme. Di antaranya adalah Tuhan dalam bentuk dan wujud apapun akan selalu peduli terhadap seluruh ciptaannya. Lalu hidup yang dipenuhi kebijaksanaan sangat esensial terhadap kebahagiaan kita. Dan alam semesta selalu bekerja pada porosnya dengan harmoni. Dan begitu pula kita harus berusaha untuk hidup harmonis dengan alam. Yang terakhir adalah semua hal yang terjadi, baik maupun buruk, ada alasan kejadiannya. Atau dalam pengertian lain, dapat berarti bahwa semua hal baik maupun buruk sudah diatur oleh satu kekuatan yang lebih besar dari segala elemen yang ada di alam semesta. Poin keempat ini merupakan poin yang paling penting dari Stoikisme yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, gue akan coba untuk membahas mengapa poin keempat ini begitu penting untuk lo ketahui. Mempercayai segala hal yang terjadi itu dikendalikan oleh satu kekuatan besar di alam semesta bukan berarti kita pasrah sama semua yang terjadi. Ini bakalan fatal kalau kita pasrah jika ada orang yang berperilaku jahat kepada kita, lalu kita diam saja karena menganggap itu merupakan takdir yang telah digariskan. Kalau filsafat Stoikisme hanya terbatas kepada kepasrahan saja terhadap semua yang terjadi, tidak ada bedanya dengan beberapa oknum dalam beberapa aliran agama
yang hanya pasrah terhadap segala yang terjadi tanpa berupaya untuk mengubah keadaan yang sebetulnya dapat mereka lakukan. Di dalam agama Islam, Allah berfirman pada surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berarti, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Tuhan yaitu Allah, suatu zat entitas esa di dalam kepercayaan Islam, berfirman bahwa setiap orang yang ingin merubah nasibnya, maka dia harus mengubah nasibnya sendiri. Karena dengan upayanya untuk mengubah nasibnya sendiri, maka di sanalah Allah akan memberikan perubahan terhadap apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, kepasrahan di dalam stoikisme perlu dibarengi dengan pemahaman terhadap 3 prinsip sebelumnya. Contohnya, hidup harus penuh dengan kebijaksanaan. Jika kita telah berupaya untuk berlaku bijak dalam kehidupan, maka kepasrahan yang kita lakukan dalam aliran filsafat ini dapat bertambah baik bagi kita selaku individu dan bagi lingkungan kita. Apa arti kebijaksanaan dalam arti filsafat ini? Menurut gua, kebijaksanaan di sini adalah segala yang lo lakuin di kehidupan lo itu enggak mengganggu dan merusak kehidupan orang lain, juga alam semesta sebagai tempat lo tinggal. Untuk mencapai level itu, setiap individu manusia perlu menggunakan akalnya sebagai alat untuk berpikir rasional. Contoh, kalau misalnya kita ikutan UTBK nih, kita harus secara rasional menyadari bahwa ada beberapa materi yang perlu kita pelajari kalau misalnya kita mau lolos seleksi tersebut. Nah, dalam aliran filsafat stoikisme, kita dituntut untuk memaksimalkan upaya yang dapat kita lakukan. Contohnya, belajar dengan giat, mempelajari materi terkait dengan sungguh-sungguh. Selain itu, filsafat stoikisme juga mengajarkan bahwa kita tidak perlu memikirkan maupun berusaha untuk mengendalikan sesuatu yang berada di luar kekuasaan kita. Contohnya adalah, kita gak perlu berusaha untuk menebak soal-soal apa aja yang akan muncul, segimana sih kira-kira tingkat kesulitan soalnya. Juga kita gak perlu menghitung performa maupun kualitas para pesaing kita. Memikirkan dan berusaha mengendalikan sesuatu yang berada di luar kekuasaan kita, atau sesuatu yang gak bisa kita kontrol, itu merupakan hal yang absurd dan gak berguna. Yang perlu kita lakukan adalah belajar sebaik mungkin, latihan soal sebanyak-banyaknya, persiapan fisik dan mental, serta memilih jurusan dan universitas yang kita inginkan. Hal-hal itu dapat lebih efektif membantu kita untuk lolos dalam tes tersebut. Nah, selain itu, pengaplikasian aliran filsafat ini dapat digunakan untuk merespon hasil yang diterima ketika lo selesai melalui tahapan tes UTBK. Kalau misalnya lo menggunakan akal rasional lo ketika mendapatkan informasi bahwa lo gak keterima melalui jalur UTBK di universitas yang lo inginkan, lo udah nyiapin skema lain. Misalnya lo bisa ikutan tes mandiri ataupun tes masuk ke universitas yang lain. Nah, tindakan ini dapat lo lakuin kalau dalam perumusan langkah lo ke depan, lo nyiapin berbagai macam rencana. Kalau misalnya lo menggunakan pikiran lo secara rasional, lo bakal tahu bahwa ada potensi kalau lo gak bakalan keterima ke universitas maupun jurusan yang lo inginkan. Nah, ketika lo tahu bahwa potensi ini ada, lo menyiapkan skema lain. Entah itu lo mau masuk universitas lain dengan jurusan yang sama, atau lo memilih gap year untuk mempersiapkan diri lebih matang untuk seleksi di tahun depan. Nah, beda halnya jika lo nggak menggunakan pikiran rasional lo, ketika pada kenyataannya lo gak keterima di universitas yang lo inginkan. Mungkin lo bakal nangis dan menyerah. Selain itu lebih parah lagi, kalau lo gak punya plan B atau plan C atau rencana yang lain. Lo cuma bakalan berakhir sebagai lulusan SMA yang penuh penyesalan karena lo merasa gagal di langkah pertama dan lo cuma punya satu tujuan. Lo bakal berakhir di sana karena lo gak punya tujuan atau skema lain. Ini udah parah banget kalau memang terjadi. Lo gak menyadari bahwa ada potensi kegagalan di dalam setiap perjuangan lo. Tapi gue juga tahu itu merupakan hal yang gak bisa lo ketahui dan lo kontrol. Tapi juga setidaknya, kalau misalnya lo ngegunain pikiran rasional lo bakal menyiapkan tujuan-tujuan lain dengan skema-skema yang lain juga. Kejadian buruk ini dapat lo cegah contohnya dengan berusaha membuat berbagai macam opsi cadangan. Misalnya lo milih 2 jurusan yang berbeda, atau lo daftar di universitas lain. Hal ini gak bisa lo tempuh kalau lo cuma ngandelin ego di dalam setiap keputusan yang lo buat. Hati-hati lo kudu tetap menyiapkan kemungkinan terburuk agar lo tetap bisa melangkah di rencana-rencana lain kalau misalnya ada satu rencana lo yang gagal. Filosofi stoikisme mengajarkan itu semua. Bagaimana kita berusaha untuk menerima apapun yang terjadi dengan catatan bahwa setelah kejadian itu
lo udah menyiapkan berbagai macam rencana-rencana, juga skema-skema yang lain, yang tetap berada dalam lingkup keinginan lo gitu. Semakin banyak opsi pilihan tujuan yang lo buat, semakin kecil juga kemungkinan lo untuk stuck di satu tempat. Karena jika lo punya banyak rencana, dan lo gagal di satu rencana, lo punya rencana-rencana lain yang lo harus perjuangkan. Dengan begitu, lo gak bakal stuck di satu kegagalan, lo bakal berusaha untuk bangkit dan mewujudkan rencana-rencana lo yang lain. Di video ini gue gak berniat untuk merayakan kegagalan lo di dalam menjalani kehidupan. Justru gue pengen banget lo semua bisa mulai merancang segala macam rencana lo, beserta rencana cadangannya, dengan menggunakan pikiran yang rasional. Agar kalau misalnya lo gagal dalam satu rencana, lo punya alasan untuk bangkit, yaitu menjalankan dan mensukseskan rencana-rencana lo yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Gue bakal seneng banget kalau lo like video ini. Gue juga bakalan seneng banget kalau lo berusaha untuk berdiskusi dengan gue melalui kolom komentar. Dan jangan lupa kalau lo pengen temen lo ataupun orang terdekat lo tersadarkan untuk menggunakan pikiran rasional sebagai landasan dalam setiap keputusan yang mereka buat, lo bisa share video ini ke mereka. Terima kasih, nama gue Fawaz. Buat lo yang nanti mendapatkan kesempatan untuk gagal, gue gak mau lo menyerah dan berhenti untuk berjuang hanya gara-gara kegagalan pertama lo. Teruslah berencana, teruslah berproses. Semakin banyak rencana dan proses yang lo perjuangkan, semakin kecil probabilitas bahwa lo ngerasa gagal. Semoga video ini bermanfaat. See you.